Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, alhamdulillah hingga pada kesempatan di ujung senja pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga usia yang Allah berikan kepada kita akan melahirkan sekian banyak manfaat yang bisa dirasakan diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa pada umumnya. Pada kesempatan sore hari ini, waktu telah mengingatkan kita semuanya. Saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini, saudara-saudara kita banyak yang sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umroh. Namun pada kesempatan kali ini kami ingin menyinggung tentang amalan yang berkaitan dengan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sesungguhnya orang yang membencimu, dia adalah yang terputus dari rahmat Allah. Saudaraku semuanya yang kami muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu banyak, telah begitu besar memberikan nikmat yang tiada putus kepada kita, terutama para ahliya, mereka yang telah diberikan kecukupan bahkan lebih untuk diri dan keluarganya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya, kalau kita memang diberikan kenikmatan yang banyak di saat kita memasuki bulan Dzulhijjah pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, kita diperintahkan untuk berkurban. Nah, kurban yang kita lakukan ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juga mengingatkan kita, maka lahu sa'atun walam yudohi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, barang siapa yang kaya, barang siapa yang punya banyak kelebihan dan dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Ini secara implisit mengandung makna yang begitu dalam. Rasulullah menyinggung keras kepada orang yang mampu, kepada orang yang kaya. Apa artinya mereka bersimpuh? Apa artinya orang kaya bersujud? Kalau hanya bisa membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak memaksimalkan hubungan di antara sesama manusia melalui media ibadah kurban. Walaupun ibadah kurban menurut para fuqaha adalah sunnatun muakkadah, jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Namun demikian, ini adalah pendekatan hukum syar'i, pendekatan fikih, ya. Tetapi dalam perspektif etika, dalam perspektif adab, kita sebagai orang kaya jangan sampai berlandaskan pada perspektif fikih. Sebab kalau kita hanya sebatas berbicara pada perspektif fikih, maka orang kaya enggan untuk melakukan ibadah kurban. Nah, begitu pula kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, siapa sih di antara kita yang tidak ingin beribadah kurban? Namun apa mau dikata, harapan itu belum sesuai dengan kenyataan, karena mungkin saudara-saudaraku masih dalam keadaan kekurangan,
masih jauh dari kelebihan. Jadi jangan pernah kecil hati. Di samping memang ini dalam perspektif fikih, ini lebih tepat bagi mereka yang belum mampu. Artinya hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan begitu perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Rasulullah berkurban mengatakan bahwa Allahumma taqabbal hadhil udhiyata minni wa ummati. Ya Allah, terimalah kurban dariku dan umatku. Ini artinya begitu perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang belum mampu. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan masalah ibadah kurban, siapapun kita, kalau memang kita sudah ada kemampuan, harus ada keberanian, harus ada terobosan yang menunjukkan bahwa diri kita siap untuk berkorban. Kalau kita sudah melakukan sekali dua kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya akan memberikan jalan kemudahan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga kita diberi kemampuan jadi untuk menunaikan ibadah kurban. Paling tidak dalam satu keluarga ketika sudah ada yang mewakili, insya Allah semuanya sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Bagi istri, bagi anak-anak yang belum mampu, artinya kita sebagai kepala rumah tangga, kitalah yang punya kewajiban. Mungkin hanya sebatas itu yang bisa kami sampaikan. Semoga walaupun sepintas layang pandang akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.